Oke, merhaba Arkadaslar, Hoşgeldiniz ya. Selamat datang semua Merhaba kawan-kawan. Abi, hoş bulduk. Merhaba. Ya, jadi Merhaba Abi. merhaba. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya soru eki ya, soru eki atau imbuhan pertanyaan ya. Tapi sebelum kita masuk ke imbuhan soru eki, apa ada yang mau bertanya tentang materi sebelumnya? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin aku mencoba ya lanjut dulu ke soru eki. Nah, jadi soru eki ini apa sih, Kak? Soru eki adalah imbuhan pertanyaan ya. Imbuhan pertanyaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi untuk soru eki ini adalah penambahan kata untuk menjadikan suatu kalimat itu menjadi pertanyaan yang jawabannya hanya ada dua kemungkinan, gitu ya. Nih, soru eki merupakan imbuhan pertanyaan yang di mana jawabannya hanya ada dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak gitu kan. Yes or no. Evet veya hayır gitu. Ada dua kemungkinan doang jawabannya. Nggak mungkin jawabannya tuh di lain ini gitu, selain ini ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu soru eki itu adalah seperti pertanyaan apakah ya gitu. Seperti pertanyaan apakah. Nah, rumusnya gimana sih, Kak? Rumusnya itu adalah melihat ke huruf vokal yang paling terakhir ya. Seperti yang kemarin yang pernah kita bahas juga di imbuhan jamak ya atau imbuhan coul eki ya. Di sana juga ada rumus yaitu melihat ke huruf vokal yang paling terakhir. Nah, begitu juga di sini. Nah, cuma di sini ada 4 kategori yaitu apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah a atau e, nanti penambahannya itu adalah me. Ya, penambahannya itu adalah me. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah e atau i, maka nanti penambahannya adalah mi. Ya. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah o atau u, ya, maka nanti penambahannya itu mu. Ya. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah o atau u, maka nanti penambahannya adalah mu. Oke. Ya. Nah, contohnya ya, contohnya dulu. Contohnya. Nanti contohnya itu seperti ini, kayak misalkan bu araba me. Kenapa di sini pakai me? Kenapa? Karena kita lihat huruf vokal yang paling terakhir adalah a di sini, yaitu huruf a. Maka kalau melihat ke rumus, apabila huruf vokal yang paling terakhir itu adalah a, maka dia penambahannya apa ini? Me. Menjadi di sini bu araba me. Bu araba me. Kemarin sudah kita belajar ya. Bu ini apa? Ya, artinya ini kata tunjuk untuk barang yang dekat gitu, objek yang dekat. Bu araba me, ya kan? Araba apa? Ada yang tahu artinya? Mobil. Mobil ya. Mobil. Oke. Mobil. Ya. Bu araba me. Apakah ini mobil gitu kan? Nah, kalau pertanyaannya apakah ini mobil, berarti kan jawabannya cuma ada dua kemungkinan, yaitu evet veya hayır atau yes or no gitu kan. Cuma ada dua kemungkinan itu. Nggak mungkin jawabannya itu selain iya atau tidak. Nggak mungkin gitu.
Jadi jadi jawabannya itu ada dua, yaitu evet, ya kan? Bla 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 itu keterangannya. Di sini evet bu araba. Iya, ini ini mobil gitu kan. Evet bu araba. Hayır, ya kan? Bu araba değil. Nah, di sini ada kata tambahan değil yang menyatakan bahwasannya ini adalah bukan mobil gitu. Oke. Untuk kata evet sendiri itu artinya iya, ya. Evet iya, hayır itu tidak. Oke, ya. Bu araba mı? Apakah ini mobil? Evet, bu araba. Kalau ini adalah mobil. Hayır, bu araba değil. Kalau bukan mobil. Oke ya. Kita lihat lagi contohnya. Contohnya di sini ada bu kalemi. Bu kalemi. Nah, di sini ada kata kalem. Kalem ada yang tahu nggak artinya apa? Pena. Abi. Pena. Pensil. Ya, pena. Ya. Oke, pensil itu tursu kalem ya. Tursun kalem. Oke. Ya. Bu kalemi. Nah, kenapa di sini menggunakan mi? Karena kita lihat huruf vokal yang paling terakhir dalam kata itu adalah huruf e, ya kan? Huruf vokal yang paling terakhir itu e. Kalau kita lihat di rumus, huruf vokal yang paling terakhir adalah e, maka penambahannya di sini adalah mi. Maka di sini menjadi bu kalem mi. Bu kalemi. Apakah ini pena, ya kan? Bu, kemarin udah kita belajar ya, bu. Ini. Bu kalemi. Kalau ini adalah pena berarti jawabannya evet, ya kan? Iya. Bu kalem. Oke. Kalau misalkan ini bu kalemi, hayır. Bu kalem değil. Oke. Bu kalem değil. Bu ne? Bu telepon gitu. Oke. Bu kalem değil yang artinya ini bukan pena. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu ke contoh yang terakhir, yaitu ada kata bu fazomu, ya kan? Fazo ada yang tahu artinya apa? Fazo? Vas. Pas. Vas Abi. Vas. Oke ya, fazo itu adalah vas bunga ya. Pot lah itu ya, tapi bukan pot sih, vas bunga. Ya. Oke. Bu fazomu. Nah, kita lihat huruf vokal yang paling terakhir di sini adalah o. Nah, makanya di sini penambahannya adalah mu ya. Nah, kita lihat di rumus apabila huruf vokal yang paling terakhir itu o atau u, maka dia penambahannya mu. Nah, maka di sini menjadi bu fazo mu, ya kan? Mu. Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah mu. Huruf vokal yang paling terakhir adalah o, maaf. Nah, jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Hanya ada dua kemungkinan. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan yang menggunakan soru eki ini, jawabannya itu hanya ada dua kemungkinan. Nggak mungkin ada kemungkinan yang lain. Oke? Hanya ada dua kemungkinan. Evet veya hayır. Jawabannya itu evet. Kalau itu benar-benar fazo, gitu kan. Evet, fazo. Kalau misalkan bukan fazo, berarti jawabannya itu pakai hayır. Tidak, gitu kan. Hayır, bu fazo değil. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Abi mau nanya, Ya, silakan. itu yang berarti huruf vokal yang misalnya a, i, u gitu ya, Bi?
Berarti yang misalnya tadi bukalem tadi itu berarti diambilnya yang huruf bukan M ya, Bi. Karena M tidak ada ya, Bi. Gitu. Oke, jadi di sini yang kita lihat ya Kak ya, yang kita menjadikan acuan itu adalah huruf vokal yang paling terakhir. Ingat, bedakan ya, huruf vokal yang paling terakhir sama huruf yang paling terakhir. Kalau misalkan huruf yang paling terakhir itu bisa jadi dia vokal, bisa jadi dia konsonan. Tapi yang dilihat di sini itu bukan huruf yang paling terakhir, melainkan huruf vokal yang paling terakhir. Oke ya, bisa dibedakan ya. Misalkan aku kasih contoh di sini ada kata bu masa me, aduh, sorry. Bu masa me, kan? Sama ada kata misalnya apa ya? Kalem tadi nggak apa-apa. Bu kalem mi, ya kan? Nah, di sini itu ada kita lihat di kata masa itu huruf yang paling terakhir itu kebetulan dia huruf vokal. Maka yang dilihat adalah huruf vokal itu gitu, huruf vokal yang paling terakhir. Sedangkan di kata kalem itu huruf yang paling terakhir itu adalah konsonan. Nah, kita nggak melihat huruf yang paling terakhir, melainkan huruf vokal yang paling terakhir. Nah, kasus di kata kalem ini, ya kan, huruf vokal yang paling terakhir adalah huruf E di sini. Ya, huruf E. Huruf vokal yang paling terakhir. Oke, sekali lagi ya. Yang dilihat adalah huruf vokal yang paling terakhir, bukan huruf yang paling terakhir. Oke ya, bisa dimengerti. Iya, Bi. Makasih ya, Bi. Sama-sama. Oke, silahkan Kak Siti Zaitun. Mana dia ini anaknya? Wait. Ya. Halo, Bi. Ya, silakan Kak. Ini pertanyaannya. Ya, silakan. Halo. Oke, mungkin gangguan ya. Kita lanjut aja dulu. Oke. Oh, iya, Apakah silakan. halo? Abi, apakah pertanyaan ini yang menggunakan ini yang ke Turkinya ini, apakah yang berbentuk pertanyaan apakah saja? Iya. Jadi Soru Eki ini Tidak dengan pertanyaan yang lain gitu. iya, Kak. Bentuk Jadi ini saja, menggunakan mi ini saja maksud saya. gimana sih? Mungkin bisa diketikkan, Kak. Kurang jelas suaranya. Apakah pertanyaan berbunyi apakah ini saja yang menggunakan kata-kata mi di dalam bahasa Inggris bahasa Turkinya? Ya, jadi Soru Eki ini itu kalau misalkan kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu emang dia pertanyaan apakah, hanya itu ya. Kenapa? Karena di sini Soru Eki itu jawabannya hanya bisa ada dua kemungkinan, nggak mungkin kemungkinan yang lain, ya atau tidak gitu. Kalau misalkan ini untuk Soru Eki ya, untuk Soru Eki yang ini. Nah, nanti kita akan belajar apa namanya? Ada kata pertanyaan apa lagi gitu kan selain Soru Eki ini. Oke. Ya, untuk di sini Soru Eki di sini itu hanya bisa kita artikan itu sebagai apakah gitu. Ya. Kayak contohnya di sini bu masa me, ya kan? Apakah ini meja gitu kan? Masa itu ada, kalau nggak ada yang tahu, masa artinya meja ya, meja.
apakah ini meja gitu kan. Nah, itu jawabannya cuma ada 2 kemungkinan, iya atau tidak, nggak mungkin yang lain gitu. Maksudnya nggak mungkin yang lain, mungkin ya gitu, nggak mungkin yang lain gitu. Hanya ada 2 kemungkinan, iya atau tidak. Untuk pertanyaan yang mengandung kata-kata me, mi, mu, atau mu. Itu hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Termasuk yang kurang jelas gitu, kayak apakah kamu akan datang nanti sore? Oh, Ya. saya tidak tahu gitu. Atau kurang tahu apakah dia datang nanti sore? Nah, Kurang tahu. oke, bisa sebetulnya Dia tidak datang. oke, bisa sebetulnya apa namanya jawabannya kayak Bill me your room gitu. Itu sebenarnya bisa, tapi untuk apa ya, gimana ya? Ya, kayak misalkan ditanya di sini Bu masa me, itu kita bisa sebenarnya bisa jawab dengan kata tidak tahu gitu. Bisa sebenarnya. Tapi apa ya, kemungkinan itu bisa jadi kemungkinan jawaban ya. Cuma apa ya? Maksudnya di sini jawabannya kurang pasti gitu kan. Kalau untuk jawaban pastinya itu cuma ada 2. Oke, kalau melihat satu kalimat saja yang ada mi ya, itu berarti bentuk sebuah pertanyaan ya yang membutuhkan ini. Kalau kita belum tahu arti di bahasa Turkinya, cuman kita lihat ada mi di akhirnya, itu berarti oh ini dia membutuhkan Jawaban. jawaban atau higher. Iya. Begitu. Iya. Kita deteksi dari itu sebelum memahami gitu. Iya. Ya, jadi kalau misalnya ada kata me, mi, mu itu sudah dipastikan itu adalah pertanyaan. Oke. Teşekkür ederim. Ya. Jadi, oke, bagi kawan yang lain, ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke pembahasan materi yang lain? Ya. Makasih ya sayang. Salam sama mama. Oke, Teşekkür. jadi ada yang ingin bertanya lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Abi, izin Abi bertanya. Oke, silakan. Kalau misalkan bertanya gini Abi, apakah ini teman? Berarti Bu Arkadasme, gitu Abi? Iya, temannya siapa dulu? Misalkan Senin Arkadaşın mı? Misalkan kayak gitu kan. Apakah ini teman kamu? Ya kan? Bu Senin Arkadaşın mı? Ya, seperti itu. Benar. Oke. Bu Senin Tamam Abi. Arkadaşın mı? Oke. Tamam. Teşekkür ederim Abi. Rica ederim. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, di sini ya kalau kalian perhatikan ya kan, itu bentuk pertanyaannya itu bentuk jawabannya itu evet titik ya, sama hire titik Dale. Nah, sebetulnya bentuk jawaban ini nggak melulu harus seperti ini. Maksudnya kayak harus ada Dale-nya gitu. Nggak. Misalkan di sini ada pertanyaan Bu Kalemi ya kan, maka jawabannya misalkan evet ya kan, kalem gitu, boleh. Tapi kalau misalkan hire ya kan, kalau hire itu jawabannya itu bisa kita sebutkan barangnya itu ya kan. Misalkan pertanyaan ini tadi, Bu Kalemi, apakah ini pena? Nah, seperti yang kalian lihat kan, ini bukan pena, melainkan HP. Maka bisa kalian jawab dengan benda tersebut, yaitu hire. Bu telepon. Dulu ya, sebentar. Oke, Bu telepon gitu. Hire, Bu telepon. Nah, dan kalau misalkan kalian lihat ya, di sini menggunakan kata tunjuk Bu semua untuk contoh sebelum-sebelumnya. Bu Masame, Bu Kalemi. Nah, terus untuk jawabannya juga sama, ya kan? Evet, Bu Araba, hire, Bu Arabadail, ya kan? Pakai Bu semua di sini aku contohnya. Tetapi kalian juga bisa nggak harus menggunakan Bu.
Kemarin kita sudah belajar ada apa aja? Bu, ada shu, ada o, ya kan? Nah, itu bisa kita gunakan di sini. Ya kan? Bu araba me, ya kan? Kalau misalnya si mobil itu deket di sini. Apakah ini mobil, ya kan? Dekat dengan aku yang ngomong. Apakah ini mobil? Nah, orang yang ngejawab karena mungkin kemungkinan si orang yang ngejawab itu dekat juga dengan mobil, maka dia di sini jawabannya evet, Bu Araba. Tetapi kalau misalnya konteksnya nanti misalnya itu mobilnya ada di sana, agak jauh ya, ada di sana. Aku yang ngomong di sini, mobilnya di sana. Itu bisa juga kita menggunakan kata tunjuk yang kemarin, yaitu apa? O araba me. O araba me. Kenapa? Karena mobilnya jauh dengan kita yang ngomong gitu, orang yang berbicara. Terus orang yang ngejawab itu bisa ada kemungkinan juga dia dekat dengan mobilnya atau jauh gitu. Kalau misalkan dia dekat dengan mobil itu jawabannya bisa evet bu araba. Walaupun si pertanyaannya menggunakan o, jawabannya itu bisa menggunakan bu. Yang penting di sini konteksnya adalah si objek tersebut jauh atau tidaknya dengan orang yang ngomong gitu. Oke ya, bisa dimengerti nggak sampai sini? Ya, contoh lain misalnya di sini ada teman ya, di sini ada teman. Ya, ada orang di sini, ada orang. Terus kawan aku di situ ya, di sana aku ngomong sama dia ke ini. Ini objeknya. Bu senin arkadasen me, ya kan? Ke kawan aku. Terus kawan aku bilang, evet, o benim arkadaşım. Nah, dia ininya pakai o. Kenapa? Karena jaraknya dari dia ke objek ini itu ada jarak yang lumayan gitu. Jadi nggak harus melulu pakai bu, nggak harus melulu. Kalau misalkan pertanyaannya bu, itu jawabannya nggak melulu harus bu juga gitu. Yang pingin aku. Intinya kalau pilihan jawaban diharapkan orang yang bertanya adalah ya dan tidak, maka dipakai imbuhan ini. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terus di sini ada kata Dale. Sebenarnya, Kak, kenapa sih Kak di setiap kata ini ada kata Dale? Kata Dale ini sebetulnya ya, ini adalah apa ya? Untuk menjadikan suatu kata ya, kata benda menjadi negatif ya. Kata Dale adalah cara menjadikan suatu kata benda menjadi negatif. Contohnya ya, tadi araba ya, araba kan. Araba ini kan kata bendanya positif ya, maksudnya iya ini. Nah, kalau misalnya araba Dale, nah ini menjadi negatif dia, bukan mobil gitu. Misalkan contoh lain ada kata apa ya, baba misalkan, ya kan, babam misalkan, baba ya, ayah. Nah kalau misalkan mau menjadikan negatif, itu tinggal kita tambahkan Dale di belakangnya, menjadi baba Dale, kan, bukan ayah gitu. Sama, jadi mirip-mirip fungsinya dengan kata bukan dalam bahasa Indonesia gitu. Oke. Untuk menjadikan suatu kata benda menjadi negatif. Oke, Dale. Nah, itu diletakkan setelah kata benda yang ingin dijadikan negatif gitu. Tuh untuk kasus kata Dale. Oke ya. Oke, sampai sini aku pingin satu orang raise hand. Oke, silakan Kak Naila Putri. Nomor 1, Kak.
Evet bu sınıf. Evet bu sınıf. Sınıf. Oke. Ini Hayır bu sınıf değil. hayır bu sınıf değil. Oke ya. Kita ke kawan yang lain ya Kak ya. Di sini ada Kak Laila, silakan. Evet, bu kalabalık. Evet bu kalabalık. Oke. Hayır. Hayır, bu kalabalık değil. Bu kalabalık değil. Eh, Oke ya. Oke. Di sini ya aku pengen ini. Di sini kan kata Istanbul. Ya, Istanbul. Istanbul itu apa? Adalah nama kota. Salah satu kota di Turki. Jadi ini adalah nama tempat ya. Kalabalık artinya apa? Ramai. Ya. Nah, kalau misalkan nama tempat, kemarin kita sudah belajar ya cara tunjuk untuk nama tempat. Ya. Perbedaan antara burada ya kan, syurada dan orada. Ya kan? Dan burase, syurase, dan orase. Ya, orase. Nah, ini bedanya kemarin sudah kita belajar. Kalau yang atas ini menunjuk objek yang ada di tempat tersebut. Sedangkan yang ini itu menunjuk tempat tersebut ya. Nah, di sini karena Istanbul itu adalah nama tempat ya, yaitu nama kota, maka di sini lebih benarnya itu menggunakan burası kalabalık. Seperti itu ya. Burası kalabalık. Evet, burası kalabalık gitu. Hayır, burası kalabalık değil. Gitu. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi, kenapa di sini menggunakan burası? Karena yang kita tunjuk itu langsung tempatnya, bukan objek yang ada di tempat tersebut. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, aku ingin ngasih tahu juga, sınıf itu artinya kelas. Ya, sınıf itu artinya kelas. Jadi di sini pertanyaannya, apakah? Ya, di sini maaf, bu sınıf mı ya. Harusnya ada me di sini. Ya, bu sınıf mı? Apakah ini kelas gitu kan? Bu sınıf mı? Apakah ini kelas? Evet, bu sınıf. Hayır, bu sınıf değil. Ya. Sini juga sama, bu kalabalık mı? İstanbul kalabalık mı? Evet. Burası kalabalık. Hayır. Burası kalabalık değil. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 3. Ada Kak Suci Ramdhani, silahkan. Bu yumurta ini pakai me kan, Abi? Ya, pakai me, mi, mu apa mu? Me. Me. Oke, berarti bu Yumurta. Bu yumurta yumurta me. me. Evet bu yumurta. Evet, Hayır bu bu yumurta değil. yumurta. Hayır.
Higher Bu Yumurta Deil. Yumurta Deil. Oke. Yumurta apakah artinya, Kak? Telur. Telur. Oke. Ya, yumurta artinya telur. Oke, ya. Yumurta itu artinya adalah telur. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya di sini? Oke, silakan Kak Laila. Laila. Izin tanya Abi, untuk yang burase, surase sama orase itu untuk nama kota aja atau apa ya Abi yang tadi? Oke, ini sebetulnya pelajaran kita kemarin ya. Kemarin yang mengenai kata tunjuk. Di sini kata tunjuk kan ada bu, shu, sama o ya kan. Mengenai jaraknya, yaitu kalau bu itu dekat, shu itu lumayan jauh, o itu jauh. Nah, terus ada lagi pengembangan dari bu, shu, o ini, yaitu ada burada, shurada, sama orada ya. Penambahannya rada-rada gini ya, gitu. Nah, ada juga yang namanya burase, syurase, sama orase, ya kan. Nah, ini perbedaannya. Kalau misalnya yang atas ini, itu yang kita tunjuk adalah objek yang ada di tempat tersebut. Ya, walaupun kalau misalkan kita artikan burada, itu bisa kita artikan di sini. Ya kan, di sini. Ya kan. Burase juga itu bisa kita artikan sebagai di sini juga. Ya kan? Nah, apa sih Kak yang membedakan antara burada sama burase? Yang membedakan adalah kalau burada yang ditunjuk itu objeknya adalah benda yang ada di tempat tersebut, bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Melainkan kalau burase di sini itu yang kita tunjuk adalah tempatnya. Contoh, ya kan? Ini ada ruangan ya, kamar. Nah, berarti kalau misalkan aku mau menunjuk ruangannya itu menggunakan burase. Burase odam. Burase odam, ya kan? Di sini kamar aku. Ya kan? Kenapa? Karena yang aku tunjuk itu adalah tempatnya. Ya, burase odam. Ya kan? Burase odam. Burada misalnya ya, burada di sini misalnya ada HP. Burada telepon war, ya kan? Burada telepon war, seperti itu. Ya kan? Di sini ada HP. Nah, kalau yang burada jelas gitu. Yang ditunjuk itu bukan tempatnya, melainkan objek yang ada di tempat tersebut. Seperti itu ya Kak ya, bedanya. Ini pelajaran kemarin sih. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi, maksudnya pembahasan yang lain? Oke, kalau nggak ada ya. Di sini ada beberapa catatan yang perlu kalian ketahui ya. Yaitu catatan pertama ya, soru eki diletakkan setelah kata yang diinginkan. Ya, soru eki itu diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Bukan diletakkan di akhir ya. Karena banyak orang yang mengira soru eki itu diletakkan di akhir. Tetapi tidak seperti itu.
Ya. Soru eki itu diletakkannya setelah kata yang diinginkan. Maksudnya gimana sih, Kak? Ya, aku langsung kasih contoh aja biar gampangnya. Bentar. Oke ya. Contohnya seperti ini. Misalnya dalam satu kata ya, dalam satu kalimat itu ada kata Yaren Istanbul gidiyor musun, ya kan? Ada kata Yaren Istanbul gidiyor musun, ya. Di sini artinya, di sini ada kata munya di sini, ya. Munya ada di sini. Nah, setelah kata diletakkan setelah kata gidiyor atau kata pergi, ya. Pergi. Jadi di sini konteks di sini Yaren Istanbul gidiyor musun, ya kan? Di sini maksudnya yang ingin ditanyakan adalah perginya. Apakah kamu besok pergi ke Istanbul? Nah, maka jawabannya bisa kata evet, ya. Gidiyorum misalkan. Ya, aku pergi. Ya kan jawabannya. Hire. Misalkan kalau hire ya berarti hire enggak ada nih. Hire ya kan. Gidmiyorum. Ya seperti itu. Apakah besok kamu pergi, gitu kan? Ya, aku pergi. Tidak, aku tidak pergi. Kalau jawabannya tidak. Sama kita bedain misalnya Yaren me Istanbul gidi. Maaf ya, ini gidiyor. Ini aku ganti aja ya. Gidejek. Biar Yaren Istanbul gidecek mesin evet gideceğim. Gideceğim. Sama gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ya. Yaren me Istanbul'a gideceksin, ya kan? Yang ditanya berarti kata yarennya di sini, bukan kata gideceknya. Yaren me Istanbul'a gideceksin. Yaren itu artinya adalah besok ya. Apakah besok kamu akan pergi ke Istanbul? Ya kan? Maka jawabannya itu misalkan iya gitu. Evet. Ya kan? Yaren. Ya kan? Kalau misalkan jawabannya tidak, berarti bisa kata hire. Ya kan? Hire. Misalnya gelecek hafta yang artinya minggu depan, bukan besok, ya kan? Nah, bisa juga itu kata me-nya itu diletakkan Yaren Istanbul'a me gideceksin, ya kan? Nah, berarti di sini karena me-nya diletakkan setelah Istanbul, maka yang ditanyakan adalah Istanbulnya, ya kan? Apakah besok kamu pergi ke Istanbul? Maka jawabannya itu bisa kata evet, ya kan?
Aku pergi ke Istanbul. Kalau misalkan hire itu berarti bisa hire. Aku tidak pergi ke Istanbul, melainkan pergi ke Ankara, ya kan? Ankara, iya. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, oke ya. Ini sebagai contoh. Aku ulangin lagi. Yaren artinya, ya mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu. Yaren itu artinya besok, ya kan? Istanbul, Istanbul mungkin kalian udah tahu. A ini di sini adalah sebagai kata imbuhan ke, menjadi ke Istanbul. Gidecek misin, apakah akan pergi kamu, ya kan? Kamu akan pergi. Nah, di sini yang ditanya itu adalah kata gideceknya. Apakah kamu akan pergi, gitu kan? Pergi. Nah, sedangkan di sini yarın mı İstanbul'a gideceksin? Nah, bukan. Apakah besok, yang ditanya adalah yarınnya. Kenapa? Karena me-nya itu diletakkan setelah kata yarın. Kalau yang ya kan berarti ditanyakannya adalah besok. Apakah besok kamu pergi ke Istanbul? Itu. Nah, kalau yang di sini Istanbul'a mı, berarti yang ditanyakan itu adalah ke Istanbulnya. Nah, jadi di sini itu ada catatan nomor 1 itu terpenuhi. Jadi soru eki diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan, bukan diletakkan di akhir. Karena ada banyak sekali orang yang mengatakan soru eki itu diletakkan di akhir. Itu salah ya. Melainkan soru eki itu diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan Kak Erlin. Apakah kata kerja atau kata ataupun kata-kata yang lain itu dalam bahasa Turki itu ada perubahannya seperti halnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Kalau misalnya kemarin, sekarang, besok itu ada perbedaannya. Oke, ya sebetulnya ini ada Kak perbedaannya ya. Mungkin zaman-zaman, kalau dalam bahasa Turki disebutnya itu adalah zaman-zaman. Nah, tapi kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu disebutnya dengan tenses mungkin ya. Nah, di dalam bahasa Turki pun ada Kak. Ya, ada ya. Mungkin itu ada pelajarannya di A2 ya. Itu tentang zaman-zaman itu ada di A2. Kalau misalkan nanti kalian bisa lanjut gitu, kalian akan belajar ke zaman-zaman di A2. Nah, contohnya di sini ya ada kata gidecek ya kan. Dari kata gitmek ya menjadi gidecek. Ada lagi kata gidiyor ya kan. Ada lagi kata gittim ya gitti gitu. Ada kata gider. Nah, itu adalah zaman-zaman. Tapi supaya nggak mengganggu kelas kita, materi kelas kita hari ini, mungkin hanya segitu aku kasih taunya ya. Ada gitu. Karena di sini ada kata-kata yaren, ya, artinya besok. Berarti ada keterangan waktu di sini. Iya, makanya kenapa di sini aku tadi ganti, aku baru ngeh yaren itu kan besok, berarti kan zamannya itu adalah menggunakan future. Memiliki zaman ya. Oke ya. Maka di sini menjadi gidecek misin. Oke. Teşekkür ederim. Ederim. Mungkin ada dari kawan yang lain yang ingin bertanya. Silakan Kak Ratu Kendedes. Halo Abi, Ratu mau tanya. Ya, silakan. Kenapa di pertanyaan itu kan Yaren Istanbul Gidecek misin, kenapa pakai misin Abi? Terus yang itu yang pertama, yang kedua kan jawabannya evet gideceğim dan yang kedua hayır gitmeyeceğim. Ya, gitmeyeceğim. Oke, sebetulnya di sini sama ya, materinya itu ada di materi A2 ya. Oh. Kenapa dia pakai misin? Kenapa dia pakai ini sebetulnya ya untuk ini misin ini sebetulnya adalah untuk pertanyaan kamu gitu. Ya kan?
ada penambahan sin Hmm. di situ, itu adalah kamu gitu. Di sini ada tambahan im, itu untuk saya. Itu untuk membedakan. Oke, Tapi itu yang aku bisa sampaikan ya. Yang kenapa aku ngasih contoh kalimat yang ada ininya, karena nanti penerapannya itu nanti bakal ada kalimat-kalimat panjang. Di sini aku pingin menggarisbawahi itu adalah catatan nomor 1 ini, ya, bukan pingin menggarisbawahi tentang ini gitu, ya, untuk catatan ini, karena banyak orang yang mengira gitu, soru eki itu diletakkan di akhir, ya, tetapi yang benar itu soru eki itu diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Nggak melulu di akhir. Bisa di akhir, ya, bisa di akhir tapi nggak melulu gitu. Ya seperti contohnya di sini, yaren me. Ini kan nggak di akhir me-nya kan. Me-nya itu nggak di akhir. Melainkan setelah kata yaren. Yang mana yaren ini adalah kata yang ingin ditanyakan gitu. Yarın mı İstanbul'a gideceksin? Apakah besok? Berarti kan yang ditanyakan adalah besoknya. Gitu. Oke. Satu lagi ya, Bira tuh masih ragu, belum puas kan? Ya. Yang pertama jawabannya evet gideceğim. Yang kedua hayır gitmeyeceğim. Kenapa beda ya, Abi? Antara gideceğim sama gitmeyeceğim. Oke, Apa ini bedanya ya, Abi? sama. Bedanya ini ya apa namanya? Ini materinya itu nanti di A2 ya untuk saat ini. Oke. Tapi di sini aku kasih tahu aja secara singkatnya. Ini adalah positif, ini adalah negatif gitu. Saya Oke. akan pergi, saya tidak akan pergi. Seperti itu. Ya. Oke. Gideceğim artinya saya akan pergi, gitmeyeceğim saya tidak akan pergi. Oke, tamam. Teşekkür ederim, Abi. Rica ederim. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ya. Jika ada catatan nomor 2 ya. Tadi nomor 1 itu ada catatannya. Nah, sekarang ada catatan nomor 2. Jika suatu kalimat sudah mengandung kata tanya ya. Seperti kata-katanya adalah ne, kim, nerede, neden, nereye, kaç dan lain-lain, maka tidak perlu lagi penambahan soru eki. Ya. Jika suatu kalimat sudah mengandung kata tanya, ya, kata tanya kan nggak cuma apakah doang ya dalam bahasa Indonesia, ada apa ya, adik simba gitu kan, apakah, di mana, kenapa, ya kan, bagaimana dan lain-lain. Dalam bahasa Turki juga ada banyak gitu kata tanya itu, yaitu ada ne, kim, nerede, neden, nereye, kaç dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam kalimat tersebut udah mengandung kata tanya ini ya, baik apapun itu kata tanyanya, itu jangan dikasih soru eki lagi atau imbuhan memi mumu lagi, jangan. Ya. Aku kasih contoh misalnya apa ya? Misalnya Bu kitab Kimin misalkan ya. Kitab Kimin ya kan. Yang artinya buku ini milik siapa ya kan? Buku ini milik siapa? Buku kitab Kimin ya kan? Buku ini milik siapa? Kalau misalkan buku kitab Kimin itu salah ya.
Kenapa? Karena di sini udah ada kata pertanyaan kimin yang artinya milik siapa gitu. Malah salah gitu. Oke. Bu kitab kimin, bu kitab benim misalkan. Bu kitab benim atau bu benim kitab bem gitu kan. Ya. Bu kitab benim atau bu benim kitabem. Oke. Ini ada materinya nanti di kepemilikan ya. Cuma di sini aku ingin menggarisbawahi adalah pertanyaannya. Kalau misalkan udah ada kata pertanyaan ini, itu jangan ditambahkan soru eki lagi gitu. Misalnya contoh lagi nggak ada contohnya ya di sini ya. Ya. Intinya kalau misalkan udah ada kata kalimat ya, di kalimat tersebut mengandung kata pertanyaan apa ya, kata pertanyaan baik itu apapun itu ya, baik ne, kim, nerede, neden, nereye, itu jangan ditambahkan lagi kata imbuhan memimumu. Ya, misalnya ya di sini aku kalimat panjang neden yaren Istanbul lah Gidejeksin misalnya ya. Aku simpan sini. Ya kan? Misalnya gini, neden yaren Istanbul lagi Gidejeksin. Ya kan? Di sini udah ada kata neden. Maka di sini nggak boleh Gidejek misin. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena udah ada kata neden atau neden yarenme Istanbul lagi dejeksin. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena udah ada kata neden. Oke, atau di sini misalkan Istanbula me, ya kan? Neden yaren Istanbula me gidejeksin. Itu salah, nggak boleh ya. Ya, itu nggak boleh. Yang benar, kalau udah ada kata pertanyaan, ya contohnya di sini adalah neden, itu nggak boleh lagi ditambahkan soru eki. Ya, yang artinya di sini neden, apa neden di sini? Neden. Kenapa? Kenapa besok kamu pergi ke Istanbul? Kenapa? Ya kan, jawab pertanyaannya. Nah, kalau kenapa? Nah, di sini bedanya. Kata pertanyaan ini ya, kata pertanyaan ini baik apa, siapa, di mana gitu kan. Itu kemungkinan jawabannya itu ada banyak. Ya kan? Kemungkinan jawabannya itu ada banyak. Kayak neden. Kenapa? Ada banyak kemungkinannya. Karena ingin jalan-jalan, karena bla 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 gitu kan. Karena pingin ngabisin uang gitu kan. Karena Istanbul, aku sangat senang dengan Istanbul gitu kan. Itu jawabannya, kemungkinan jawabannya itu ada banyak, berbeda dengan imbuhan soru eki tadi. Jawabannya ada dua kemungkinan, iya atau tidak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan Kak Laila. Iya, izin tanya. Seperti yang kata tanya memi itu kan tadi menanyakan apakah. Lah bisa ditaruh di tengah tergantung yang kita tanyakan. Lah apakah untuk seperti yang neden terus yang ne itu
harus di awal atau bisa ditaruh di tengah atau akhir juga ya, Abi? Terima kasih. Kalau yang kata pertanyaan yang lain ya, itu diletakkan sesuai penggunaan juga sih sebetulnya. Ya. Kayak misalkan ya, buku kitab Kimin ini kan diletakkannya di akhir ya. Sedangkan di sini mana tadi Neden ya kan, Yaren Istanbul lagi Dejeksin ini di awal gitu. Jadi emang itu diletakkannya itu sesuai dengan kebutuhan ya, gitu Kak. Oke. Oke ya, sekalian kawan yang lain pertanyaan kawan yang lain, aku sudah kirimkan link absensi di ruang chat ya. Silahkan diisi absensinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan lain. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Jadi neden, ne atau apapun itu apa namanya? Diletakkannya diletakkannya juga sama sesuai kebutuhan gitu. Nggak harus di belakang, nggak harus di tengah, itu nggak ada kondisi khusus. Ya silakan Kanida Nurrahma. Izin bertanya, Abi. Ya silakan. Untuk pertanyaan Kim siapa di buku kitab Kimin, mengapa pakai in di ujungnya? Jadi Kimin, bukan buku Oke. kitab Kim. Terima Oke. kasih. Ya. Karena ini udah berbeda gitu ya. Kimin itu artinya milik siapa? Milik siapa. Sedangkan Kim itu adalah siapa. Gitu. Sebetulnya ini Kimin itu adalah pengembangan dari kata Kim. Ya, Kim itu artinya siapa, Kimin milik siapa, itu pengembangan dari kata Kim, yaitu dikenakan imbuhan bukan coul eki, maaf, imbuhan ielik eki atau imbuhan kepemilikan ya. Nah, ini ada nanti materinya sendiri tentang imbuhan kepemilikan. Yang perlu kakak ketahui aja saat ini, Kimin itu artinya adalah milik siapa, sedangkan Kim itu artinya siapa. Itu berbeda ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kawan yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Insya Allah paham ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, aku ulangi ya. Jadi ada dua catatan dalam soru eki ini. Yang pertama, soru eki itu diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Nggak melulu diletakkan di akhir, gitu kan. Karena ada orang yang mengatakan soru eki itu diletakkan di akhir. Sedangkan yang benar itu, soru eki itu diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan, bukan di akhir. Boleh di akhir, ya kan? Boleh di akhir kayak gini, gitu kan? Kayak ini diletakkan di akhir. Kenapa? Karena ya kata yang ingin ditanyakan itu adalah di akhir letaknya, gitu. Tapi nggak melulu gitu, nggak harus di akhir, karena bisa juga di tengah-tengah. Oke, yang kedua ya kan, jika suatu kalimat sudah mengandung kata tanya seperti kata ne, kim, nerede, neden, nereye, kaç, kimin, terus niçin, terus ada banyak sekali kata pertanyaan dalam bahasa Turki ya. Kalau udah mengandung kata-kata itu, salah satu dari kata-kata itu tidak perlu lagi ditambahkan soru eki. Oke ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita coba latihan ya. Oke, silakan Kak Puspa. Silakan Kak Puspa.
Puspa Uisu S2. Oke, kalau ini mungkin ke kawan Kak Suci tadi udah ya, kita kegantian ya Kak Suci ke kawan yang lain. Nur Wahidah Syahri. Silakan. Nur Wahidah Syahri. Maaf malah ke mute lagi. Silakan unmute lagi. Oke. Silakan. Ya, ini kita latihan ya Kak ya. Nomor 1, Bu Orange titik. Bu Orange. Yo, apa yang benar? Bu Orange. Apakah? Halo. Orange. Bu Orange. Pertanyaan. Yang benar adalah Bu Orange Mi, ya kan? Ini pertanyaannya Kak ya. Bu Orange Mi, ya kan? Kenapa di sini? Bu Orange. Mi, kenapa Mi? Karena kita lihat orange kata terakhir maaf, huruf vokal terakhirnya itu adalah I, maka di sini penambahannya Mi yang menjadikan dia ini adalah kata tanya, gitu kan? Kalimat tanya. Bu Orange Mi, apakah ini pelajar? Ya kan? Pertanyaannya. Jawabannya apa, Kak? Evet. Kalau Evet berarti Nur Wahidah. Silahkan. Oke, kalau ini kita ke kawan yang lain ya. Oke. Kawan yang lain dulu ya. Coba ke Kak Iis Ima Soliha. Evet Abi. Ya, ini Evet titik. Jawabannya Kak? Evet Bu Orange. Evet Bu Orange. Orange ya Kak. Orange lagi maaf. Bu Orange. Evet Bu Orange. Iya, ini pelajar, gitu kan? Orange pelajar artinya. Higher apakah? Higher Bu Orange Dale. Bu Orange Dale. Dale ya kan, yang artinya ini bukan pelajar. Oke, yuk lanjut yuk ke kakak yang lain. Oke, Tasyakur ederim Abi. Rijaya Derim. Silakan Naila Putri Damayanti. Bu senaf mah. Senef mah bagus. Evet. Evet bu senaf. Bu senef, benar ya Bu senef. Hayır bu senaf değil. Bu senef değil, benar ya Bu senef değil. Oke, senef apa artinya Kak? Mungkin ada kawan-kawan yang nggak tahu. Kelas. Kelas, benar ya. Senef itu adalah kelas artinya ya kawan-kawan. Gitu. Senef artinya kelas. Oke, lanjut ya ke kawan yang lain ya. Oke. Silakan Kak Ratu Kendedes. Istanbul kalabalik me. Istanbul kalabalik me. Evet burası Evet. kalabalık. Evet, burası Evet burası kalabalık. Kalabalik. Atau bisa juga Evet Istanbul ya, Istanbul
Kala balek ya, boleh ya pakai burase atau langsung tempatnya disebutin boleh. Ya, Istanbul kala balek. Hayır. Oke, betul. Hayır, Mm-mm. hayır burası kalabalık değil. Tamam mı? Evet. Burase Hayır, kala kalabalık değil. balek Balık değil. Oke. değil. Ya, değil. Benar ya, Kira atau bi- Istanbul kalabalek değil. Gitu. Oke, değil. terima kasih. Yuk ke Kak Ismi Mariam Nurziza. makan buah. Oke, lanjut ya ke Kak Ismi. Ya aja. Ya, Bunlar yüzükmü? Bunlar Bunlar yüzükmü. Mü. Oke. Evet. Bunlar yüzük. Evet, bunlar yüzük. Yüzük. Oke. Hayır. Ya, Bunlar yüzük değil. bunlar Yüzük değil. Yüzük de. Ya. Oke ya. Iya. Yüzük apa artinya, Kak? Cincin bukan sih Ojang? Yes, tepat sekali. Yüzük adalah cincin ya. Yüzük itu artinya cincin. Ini Ya, kenapa, teşekkür Kak? Ojang. Oke, sebentar, Kak. Ini kenapa pakai Ya. bunlar ya? Tahu nggak, Kak, kenapa ini pakai bunlar? Karena dia itu jamak bukan sih Ojang? Oke, benar. Karena dia jamak atau lebih dari satu. Ya, cincinnya lebih dari satu. Maka dia pakainya bunlar. Ya, seperti yang kemarin kita pelajarin ya. Kemarin ya, pelajaran yang sebelumnya. Ya, yaitu kata jamak. Oke. Kita lanjut ya ke kakak yang lain. Ada Fitria. Silahkan Kak Fitria. Oh, Nomor 5. postaje. Postaje me. Oke, bentar ya. Evet. Postaje. Hayır. Postaje değil. Evet, postaje. Hayır. Postaje değil. Postaje. Hayır. Postaje değil. Oke, postaje apakah? Artinya Kantor pos. Tukang pos apa kantor, kantor pos? kantor pos. Bukan kantor pos. Postaje apa? Kantor pos. Postaje itu adalah tukang posnya, bukan kantornya ya, Kak ya. Postaje itu adalah tukang posnya ya, tukang pos. Atau kurir lah ya, biasanya kita disebutnya. Si. Oke, bukan pos aja itu kita artinya bisa ya kurir lah gitu lah. Itu. Kalau kantor posnya postajena ya apa Bi? Lupa saya Bi. Kantor Ayo, posnya. ada yang tahu nggak? Pos. Apa ya? Ayo apa? Postane. Siapa? Postane ya, Bi. Postane. Postane. Ya, postane. Kalau kantor posnya itu adalah postane. Kantor pos. Teşekkürler arkadaşlar. Oke. Yuk terakhir ada Kak Rahel. Rahel mau dia Kisti, silahkan. Evdemismi. Evdemismi, benar. Evet.
F Temis. Evet. F. Temis. Higher F Temis Dale. Higher F. Temis Dale. Ya. Oke, Temis artinya apa, Kak? Nggak tahu Abi. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak Temis? Rumah bersih. Rumah Temis bersih. itu Bersih-bersih. bersih, ya kan? F artinya rumah. Rumah. Oke, bentar ini. Membersihkan rumah. Bersihkan rumah. Oke ya. F artinya rumah. Ya. F Temis mi, apakah rumah bersih? Ya kan? Apakah rumah bersih? Ya, evet. Rumah bersih. F Temis. Higher F Temis Dale, ya kan? Tidak, rumah tidak bersih gitu. Nah, kalau misalkan Temis itu bersih, kalau kotor ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kotor? Cirkin ya? Kan ya? Kirli Abi. Kirli, Kirli. kotor. Misalnya di sini F Temis Dale, Kirli gitu. F Kirli. Oke. Higher F Temis Dale, F Kirli, ya kan? Rumah tidak bersih, ya kan? Rumah kotor. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sekalian kalau nunggu kawan-kawan yang mau bertanya, aku ingatin sekali lagi, yang belum isi absensi, link absensi ada di kolom chat ya. Karena nanti seperti biasa, setelah kelas berakhir, mohon maaf nggak akan bisa lagi ngisi absensi. Oke, yuk lanjut yuk. Ya, lanjut. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin aku cukupin kelas kita sampai hari ini sampai sini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, ya terima kasih kawan-kawan. Aku cukupin kelas kita sampai sini. Yang udah hadir, terima kasih. Ya, gua Iqbal Lutfi, Gorus-Surus. Surus-surus. Syukur diri Mabi. Karen guru-guru Abi. Syukur diri Mabli. Gorus-surus.